rusak akibat banjir di Garut. Sidang Bupati Bogor nonaktif jalani eksekusi di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Bulog Cirebon pastikan terus serap beras petani meski stok menumpuk. Selain ketiga topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jawa Barat hari ini dengan informasi yang pertama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan segera membangun sedikitnya 43 jembatan yang rusak akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, termasuk membangun kembali jembatan Rawayan penghubung dua kecamatan di Garut yang roboh di Desa Sukasenang, Banyuresmi. Gubernur Jawa Barat datangi lokasi jembatan Rawayan di kawasan Desa Sukasenang yang menghubungkan dua kecamatan yakni Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Jembatan Tegal Kelapa dengan panjang 60 meter yang hanyut karena terjangan banjir ini menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil sempat menyeberang sungai dengan menggunakan perahu karet guna menyapa warga. Di lokasi ini pun disiagakan sejumlah perahu karet serta petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan agar warga dan siswa sekolah dapat melintas. Gubernur Jawa Barat mengatakan dalam 4 hari ke depan di lokasi ini akan dibangun jembatan sementara. Selanjutnya dalam 3 bulan ke depan jembatan Rawayan akan permanen, dibuat dengan cara ditinggikan 2 meter dari posisi semula. Tanya jembatan Rawayan Sukasenang, sedikitnya ada 43 jembatan di Garut yang rusak akibat banjir. Ini adalah satu titik dari 43 titik yang jembatannya hancur. Ya. Jadi pemerintah Jawa Barat akan membantu khusus di titik ini dalam 4 hari akan selesai jembatan sementara. Ya. Menunggu 4 hari sudah saya tugaskan Forkopimda relawan untuk menyeberangkan anak-anak naik perahu seperti yang saya lakukan barusan. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kediaman keluarga korban tanah longsor di Kampung Salabendagot, Kelurahan Curug, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada kunjungannya ini, Ridwan Kamil menyerahkan bantuan santunan senilai 10 juta dan paket sembako bagi keluarga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi rumah keluarga korban bencana longsor di Kampung Salabendagot, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Gubernur juga meninjau langsung 2 rumah warga yang rusak parah karena tertimpa tebing yang ambrol. Ridwan Kamil menilai bencana tersebut merupakan hidrologis yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Selain bantuan santunan dan sembako, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi untuk 2 rumah yang terkena musibah bencana longsor. Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga meminta untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap bencana di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kita menyampaikan bantuan dan rasa duka cita kita kepada salah satu yang berpulang dengan 2 follow up. Mengevaluasi tentunya sistem sungai yang tentunya harus kita cegah terulang lagi. Yang kedua, memberikan bantuan tanggap darurat dan rekonstruksi khususnya untuk 2 rumah yang kemarin musibahnya paling luar biasa. Sebelumnya, peristiwa bencana longsor yang terjadi pada Jumat lalu menyebabkan 1 orang meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Sidang Bupati Bogor nonaktif jalani eksepsi. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini.
Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pengadilan Negeri Tipikor Bandung menggelar sidang eksepsi Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukum, dakwaan JPU terhadap terdakwa terkait perkara suap untuk meraih opini WTP dari BPK Provinsi Jawa Barat dinilai tidak jelas. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung kembali menggelar sidang lanjutan perkara suap oknum pegawai Badan Pengawas Keuangan BPK perwakilan Jawa Barat dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Sidang yang digelar secara daring ini beragendakan pembacaan eksepsi atau nota pembelaan atas isi dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam eksepsinya, kuasa hukum menilai dakwaan JPU KPK terhadap Ade Yasin tidak jelas dan tidak tepat. Bahkan dalam BAP Ihsan Ayatullah disampaikan jika pengumpulan uang terhadap SKPD bukan perintah dari Ade Yasin. Poin-poinnya kami mau menyatakan bahwa dakwaan daripada JPU itu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, terutama terkait keterlibatan daripada Ibu Ade Yasin yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Sementara itu, pihak JPU KPK akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa pada sidang selanjutnya. JPU KPK juga telah mengajukan perpindahan terdakwa Ade Yasin ke Lapas Wanita Sukamiskin agar Ade Yasin dapat menjalani sidang secara offline. Mengirim surat sudah hari Senin yang lalu ya, dan itu sudah dikirim surat tetapi belum ada balasannya. Tapi kita udah via lisan, mereka memperbolehkan untuk pemindahan Ade Yasin ke rutan Wanita Sukamiskin ini ya. Dalam sidang sebelumnya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa jaksa KPK memberi uang suap sebesar 1,9 miliar rupiah kepada oknum pegawai BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa perwakilan tenaga kesehatan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat terkait tenaga kesehatan. Untuk tersampaikannya aspirasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat terkait tenaga kesehatan, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan nakes di Jawa Barat. Sebagian besar para nakes yang hadir merupakan nakes honorer non-ASN dan berharap mendapat penghidupan yang layak. Para nakes yang telah berjuang melawan pandemi COVID-19 ini kebingungan ketika adanya aturan tidak akan ada lagi tenaga honorer, sehingga pihaknya berharap adanya pengangkatan dari honorer non-ASN menjadi P3K tanpa mengikuti seleksi. Ketua Perwakilan Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Honorer Non-ASN Jabar, Teddy Ganjar mengatakan pihaknya berharap tenaga kesehatan non-ASN masuk dalam Raperda Provinsi Jawa Barat. Pembahasan Raperda di sini kita sudah masuk dalam pasal tersebut di mana tenaga kesehatan non-ASN honorer Provinsi Jawa Barat yang dulu itu PTT sudah diapresiasikan untuk mengerjakan. Dari usulan tersebut dari Pak Dewan, alhamdulillah semua tercapai dan mengapresiasi untuk diangkat seluruhnya tanpa tes. Anggota DPRD Jabar, Ali Rashid mengatakan pihaknya sengaja mengundang para nakes ini untuk membahas Raperda terkait tenaga kesehatan. Harusnya negara memberikan apresiasi yang besar kepada mereka. Dengan kebijakan tersebut malah merugikan teman-teman kita yang nakes. Ini kan negara tidak adil ya, negara tidak adil. Termasuk ya negara tidak hadir dalam menyikapi problem yang katakanlah ini tidak fair ya, kalau kebijakan ini terus diwujudkan. Rencananya para nakes ini akan meminta audiensi dengan Menpan RB terkait aturan tenaga honorer tersebut. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Saudara, sebagai upaya mencegah tindakan kriminalitas yang terus meningkat dampak dari minuman keras, petugas kepolisian Polres Subang gencar melakukan razia miras. Hasilnya, belasan ribu botol miras berbagai merek dan miras oplosan hasil razia dimusnahkan. 11.788 botol miras berbagai merek, miras oplosan jenis ciu sebanyak 1.160 liter dan 120 liter tuak dimusnahkan jajaran Polres Subang, Jawa Barat di halaman Mapolres Subang. Pemusnahan miras berkadar alkohol tinggi dan miras oplosan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercipta situasi di Kabupaten Subang yang kondusif. Terlebih angka tindak kriminalitas di Kabupaten Subang dalam setahun terakhir ini dinilai terus meningkat. Pemusnahan miras tersebut merupakan barang bukti hasil razia Januari hingga Juli 2022 dari perkara pidana umum yang ditangani dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan miras yang disaksikan Forkopimda Subang, tokoh masyarakat, pejabat Polres, serta aktivis anti narkoba ini dilakukan dengan cara memecahkan botol dengan kendaraan alat berat. Dan peredaran miras ini harus kita lakukan bersama-sama, kepolisian, kemudian dari unsur TNI, pemerintah daerah, kejaksaan negeri, kemudian pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak harus bahu-membahu bergandengan tangan untuk menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan miras. Polres Subang akan terus menekan peredaran miras dengan menerjunkan setiap anggotanya ke desa dan kecamatan. Terlebih kini Kabupaten Subang telah memiliki Perda 0% alkohol. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di Seman 6 Bandung. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Jawa Barat hari ini. Saudara, setelah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah karena pandemi COVID-19, pengelola pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung kembali menggelar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru, di antaranya di SMA Negeri 6 Bandung. Suasana sukacita dan antusias terpancar di raut wajah 340 siswa baru kelas 10 SMA Negeri 6 Bandung yang kini tengah mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 6 Bandung, Ihin Solihin mengatakan, melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan siswa baru SMA Negeri 6 dapat beradaptasi dan siap mengikuti pembelajaran menyongsong penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Dari SMP ke SMA mungkin tata kelola dan tata belajar bagi mereka akan sangat berbeda. Oleh karena itu masa-masa MPLS ini diberikan sebuah strategi adaptasi tentang masalah pembelajaran dan berbagai hal sehingga pada saatnya anak-anak siap melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai dan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, terutama menjelang dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka. Sementara itu, menurut Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 6 Bandung Priania, melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama 4 hari, diharapkan seluruh siswa baru SMA 6 Bandung dapat mengenal budaya sekolah serta penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan MPLS memang pelaksanaannya itu kan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.
Yang jelas pelaksanaan MPLS itu yang paling utama itu adalah anak mengenal budaya sekolah lingkungan di SMA 6 ini, sampai dengan dari mulai tata tertib sampai dengan kurikulum merdekanya, sehingga anak mengenal lingkungannya sendiri. Hingga saat ini kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 6 Bandung berjalan dengan baik. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Antusiasme siswa untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara langsung cukup tinggi. Karena selain ingin melihat lingkungan sekolah, mereka juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Para siswa baru cukup antusias mengikuti MPLS secara luring yang dilaksanakan di SMA dan SMK Puragabaya Bandung. Semua guru dilibatkan dalam MPLS tahun ini dengan memberikan materi yang berbeda-beda, termasuk pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan sosialisasi kurikulum merdeka. Kepala Sekolah SMK Puragabaya Bandung, Oman Abdurrahman, mengatakan, pada MPLS tahun ini siswa baru terlihat senang melihat lingkungan sekolah baru, serta mendapat pengarahan dari guru-guru yang dilibatkan dalam MPLS. Materinya yang ada yang jelas adalah disesuaikan dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Yang pertama ada di dalamnya itu adalah ada wawasan Wiyata Mandala, kemudian juga ada Sadarkum ya, kemudian juga ada tentang lalu lintas, kemudian anti korupsi ya. Dan itu dibagi-bagi oleh saya. Yang pertama adalah ada yang dari yayasan, ada yang dari kepala sekolah, ada yang dari guru, dan ada yang dari kepolisian. Dalam MPLS tahun ini, pihak sekolah terus mengingatkan kepada panitia agar tidak ada praktek perpeloncoan. Alhamdulillah ya, saya melihat secara langsung bagaimana implementasi MPLS di Puragabaya yang diikuti kurang lebih 137 orang. Ya, siswa begitu antusias, begitu semangat, para penatarnya juga begitu semangat. Ya, kelihatannya mereka sangat happy ya. Kemudian memang program MPLS ini kan sesuai dengan kebijakan daripada Dinas Provinsi Jawa Barat. Kita mengikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Ya, alhamdulillah semuanya kita laksanakan dengan baik, kerjasama dengan kepala sekolah, dengan semua orang tua siswa. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Bulog Cirebon pastikan terus serap beras petani meski stok menumpuk. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat tetap berupaya menyerap gabah dan beras dari petani. Meski stok di gudang Bulog semakin menumpuk, guna mengantisipasi membludaknya beras dan menjaga kualitas, Perum Bulog mengirim beras ke luar daerah hingga Papua. Proses penyerapan gabah dan beras dari petani di wilayah sekitar Cirebon ini terus dilakukan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon. Sejumlah pekerja ini memindahkan ribuan ton beras dari dalam mobil truk untuk disimpan di komplek pergudangan Jalan Brigjen Darsono, Kota Cirebon. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Budi Sultika, mengatakan saat ini pengadaan yang mereka lakukan sudah hampir 40.000 ton setara beras. Namun Bulog tetap berupaya menyerap beras dan gabah dari petani. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok beras dan antisipasi potensi kerawanan pangan. Berkaitan dengan kapasitas yang terus memenuhi gudang, Bulog Cirebon berupaya mendistribusikan stok beras dari gudang ke daerah luar. Saat ini Bulog Cirebon mengirimkan beras ke Cianjur sebanyak 2.000 ton, Karawang 3.000 ton, dan Papua 4.000 ton. Adakan tadi memang pemerataan stok atas perintah pusat, gudang terus di dalam tanda kutip mungkin dikosongkan karena persiapan untuk panen kedua. Di panen pertama kita sudah menyerap hampir 41.000 ton
penyerapan terhadap petani untuk memproteksi harga di petani dan juga menyediakan cadangan beras untuk masyarakat terkait dengan musim paceklik di akhir tahun, biasanya kenaikan dan juga isu kerawanan pangan terkait dengan isu global. Perum Bulog juga berusaha mengatur stok beras di gudang. Menyusul sebentar lagi petani akan mulai melakukan panen kedua, sehingga gabah dan beras yang mereka hasilkan akan diserap oleh Bulog Cirebon. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Naiknya level RS Cideres ke tipe B perlu ditunjang dengan infrastruktur, SDM, fasilitas anggaran, dan kesejahteraan pegawai. Untuk mengenalkan RSUD Cideres ke tipe B, pihak rumah sakit akan menggelar program 1000 pasien. Saat ini Rumah Sakit Cideres Kabupaten Majalengka izin operasionalnya naik sebagai RSUD tipe B yang sebelumnya tipe C. Dengan naiknya level rumah sakit ini, sifat rujukannya sudah tingkat 2, sehingga jika ada pasien berobat dari puskesmas harus dirujuk dulu bukan ke tipe B. Untuk mengenalkan RSUD Cideres Majalengka sudah bertipe B, pihak rumah sakit akan menggelar program sosialisasi dengan target 1000 pasien baik dari Majalengka maupun luar daerah. Perubahan kelas rumah sakit itu semata-mata ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Antara tipe B maupun C, sebagian besar pelayanannya sama. Hanya saja sesuai Permenkes, jumlah tempat tidur di rumah sakit tipe B minimal berjumlah 200 bed. Bupati Majalengka Karna Sobahim meminta rumah sakit Cideres konsekuensi dalam segala hal yang bermuara untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Bukan momentum yang sangat strategis dan ditunggu rakyat ya. Oleh karena itu, dua keputusan bupati yang membackup sebagai payung hukum berubahnya rumah sakit Cideres dari tipe C menjadi tipe B adalah berkonsekuensi kepada segala hal, kepada struktur, kepada SDM, kepada fasilitas, kepada anggaran. Perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cideres dilaksanakan launching di New RSUD Cideres oleh Bupati Majalengka di halaman rumah sakit tersebut. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 serta pelaksanaan relokasi tahun anggaran rekonsiliasi tahun anggaran 2022 digelar jajaran Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN tipe A1 Bandung. Sebanyak 189 pemerintah daerah mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 dan pelaksanaan rekonsiliasi tahun anggaran 2022 yang digelar KPPN tipe A1 Bandung. Kepala KPPN tipe A1 Bandung Herbawan Sukoasi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam upaya melakukan pendampingan dan mengawal laporan keuangan agar mendapat penilaian WTP. Khusus untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022 ini, Dirjen KPPN menerapkan sistem digitalisasi dengan penggunaan aplikasi Sakti Full Modul. Kegiatan di KPPN Bandung 1 ini terkait dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang diawali dari Satker atau Satuan Kerja Instansi Pemerintah. Ini dilakukan serentak di KPPN seluruh Indonesia dan ini merupakan bentuk peran daripada Ditjen Perbendaharaan untuk mengawal supaya laporan keuangan pemerintah pusat ini tetap mendapat opini WTP. Penggunaan aplikasi Sakti dalam pembendaharaan dan penyusunan laporan keuangan ini memiliki keunggulan, diantaranya meningkatkan akurasi data, mempercepat proses laporan keuangan, serta mempermudah pelaksanaan rekonsiliasi. Kegiatan ini diisi dengan pemaparan dari beberapa narasumber dari KPPN tipe A1 Bandung, serta sesi tanya-jawab. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Sebanyak 32 perusahaan terkemuka merekrut 134 calon-calon lulusan IDE LPKIA peserta Table Manners yang berlangsung di Bandung. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, tahun ini Institut Digital Ekonomi IDE LPKIA kembali menggelar kegiatan Table Manners. Kegiatan ini menjadi bagian penting yang harus difahami dan dikuasai oleh para calon lulusan IDE LPKIA, terutama yang menyangkut etika makan secara internasional. Sehingga apabila mereka bekerja nanti bisa memperkenalkan misi perusahaan yang umumnya dilakukan di meja makan. Kegiatan Table Manners ke-36 tahun 2022 ini diikuti 134 mahasiswa dan mahasiswi akhir
Pada kegiatan ini juga dilakukan rekrutmen oleh 32 perusahaan terkemuka bagi 134 peserta table manners tersebut. Kegiatan Table Manners ini adalah yang ke-36, diikuti oleh 134 mahasiswa tingkat akhir, ada dari yang D1, D3, dan S1. Sementara Table Manners yang diselenggarakan ini adalah bukan Table Manners biasa, akan tetapi Table Manners dan perekrutan atau rekrutmen. Nah, ada 32 perusahaan yang akan merekrut para peserta Table Manners ini, dan ada di atas peluang 100 lowongan pekerjaan. Antusias perusahaan untuk merekrut calon lulusan IDE LPKIA tidak terlepas dari kualitas lulusan lembaga ini. Saya sih dari Table Manner ini perusahaan jadi terjembatani ya Pak ya. Jadi mungkin LPKIA ini membantu menjembatani antara perusahaan dan mahasiswa pencari kerja seperti itu. Karena mungkin lulusannya memang berkualitas dan memang sudah terbukti di perusahaan kami ada cukup banyak mahasiswa-mahasiswa LPKIA yang bekerja gitu di Jogja Group, dan memang hasilnya baik kerjanya di kami. Sekaligus dengan adanya perekrutan mahasiswa-mahasiswa LPKIA yang belum lulus tetapi diberi kesempatan untuk bekerja, dan Table Manners ini dihadiri oleh banyak perusahaan yang siap merekrut mahasiswa-mahasiswa LPKIA. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persib meluncurkan jersey dan official kit terbaru untuk mengarungi Liga 1 musim kompetisi 2022-2023. Seragam tanding yang mengusung tema Bandung kembali bergelora tersebut meliputi jersey kandang, tandang, serta alternatif. Serangkaian jersey yang akan dipergunakan tim Persib pada musim kompetisi 2022-2023 ini mengangkat konsep dari beberapa karakteristik yang menunjukkan eksistensi kota Bandung, yaitu corak musik beat atau soundwave lagu nasional Indonesia, Halo Halo Bandung, corak dan ornamen bunga Patra Komala yang merupakan ikon khas kota Bandung, serta titik koordinat kota Bandung. Bandung kembali bergelora dipilih sebagai tema penyemangat dan penanda kembalinya Persib ke Bandung dan menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api setelah lebih dari 2 tahun berkompetisi di luar daerah karena pandemi. Salah satu terobosan dalam jersey dan official kit Persib terbaru ini adalah tag yang memuat QR Code. Ini menunjukkan bahwa jersey atau official kit tersebut merupakan produk resmi yang disertai e-sertifikat asli dari official store Persib. Melalui tema Bandung kembali bergelora, Persib mengajak semua pihak untuk menggelorakan kembali semangat mendukung Persib agar di musim kompetisi yang baru dapat memberikan hasil terbaik. Jersey dan official kit baru ini juga diharapkan memberi kebanggaan bagi seluruh pemain pada saat memakainya, karena karakteristik kota Bandung dalam bentuk corak, aksen, dan ornamen tersemat dan tertuang pada setiap sudut jersey dan official kit. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.